I'll repeat the question one more time. True or false? 3 in 4 millennial households worldwide have been negatively affected by the pandemic. You can answer this question on the comment section of our social media. And without further ado, to start today's event, I would like to invite our speaker for today, Mbak Nadia Amalia. Hello, Mbak Nadia. How are you doing tonight? Hi, I'm doing great tonight. I'm so excited. Okay, before we start, can you maybe tell us a little bit on what we're going to discuss tonight? Yeah, so we're going to discuss about financial budgeting because we see that a lot of millennials think that it's really important to manage money. So in this event, we will also teach how to do a proper financial budgeting and also to know what to invest. But that is for the next session. But for this session, we'll focus on personal budgeting. Sounds great. Are you ready to start? Yeah, I'm so ready to start. Please take it away. Okay, thank you. Halo semuanya. Perkenalan dulu, nama aku Nadia Amalia. Jadi sekarang ini aku adalah CEO dari Cerdik Mapan, suatu organisasi literasi keuangan di Indonesia. Dan pada kesempatan kali ini, aku juga sebenarnya baru lulus juga dari jurusan keuangan di MIT, makanya ini adalah acara yang sesuai juga dengan Ed Amerika. Dan pada kesempatan kali ini, aku akan share lebih lanjut mengenai bagaimana sih cara mengatur keuangan lebih baik. Dan mungkin aku akan mulai aja ya untuk mulai share screen. Dan kalau misalnya kalian ada pertanyaan, kalian bisa langsung juga bertanya di kolom chat. Oke, sebenarnya sih aku tadi udah perkenalan sedikit mengenai diri aku dari Cerdik Mapan dan juga baru saja lulus dari jurusan keuangan. Tetapi mungkin kita akan perkenalan lebih lanjut sebenarnya apa sih Cerdik Mapan, kenapa kita memberikan edukasi mengenai literasi keuangan. Jadi aku mau cerita sedikit nih tentang Cerdik Mapan. Dari Cerdik Mapan sendiri sebenarnya kita adalah organisasi non-profit yang fokus untuk meningkatkan literasi keuangan untuk anak muda. Karena kita melihat banyak sekali milenial itu sebenarnya tertarik untuk mengetahui lebih lanjut mengenai apa sih sebenarnya literasi keuangan. Karena itu kita mengajarkan literasi keuangan dan membuat akses untuk belajar literasi keuangan itu secara gratis melalui organisasi kami, yaitu Cerdik Mapan. Dan selama ini kita sudah bergerak selama 4 tahun dan kita sudah mengedukasi 25.000 orang di Indonesia. Jadi kalau misalnya kalian mau tahu lebih lanjut tentang Cerdik Mapan, kalian bisa langsung ke Instagram kita, yaitu @cerdikmapan. Kita juga bakal share konten-konten mengenai literasi keuangan. Nah, ini adalah contoh Instagram kita. Nah, sebelum aku memulai nih, sebenarnya aku ingin ada pertanyaan dan aku harap kalian bisa langsung jawab di chat ya. Jadi, pernah nggak sih kalian mengalami siklus seperti ini nih? Kayak misalnya tanggal muda. Tanggal muda tuh kayak, ini sebenarnya KFC nih. Mungkin ada beberapa yang kayak langsung nih pas tanggal muda langsung shopping, belanja, gara-gara baru gajian, atau mungkin yang misalnya anak kos, mungkin baru dapat jajan dari orang tua, terus langsung deh tanggal 1, tanggal 3, itu langsung belanja atau enggak makan di kafe-kafe, nongkrong-nongkrong. Mungkin kalau sekarang PSBB susah ya. Lalu pas lagi tanggal penengah itu mulai pindah tuh dari restoran ke warteg. Tanggal 10 sampai tanggal 15 Indomie. Tanggal terakhirnya itu malah promah. Jadi intinya kalau udah mulai dari tengah sampai akhir bulan itu biasanya langsung bokeh. Kira-kira ada nggak sih yang pernah merasakan hal seperti ini? Mungkin kalau misalnya ada yang pernah merasakan hal seperti ini, boleh up ya di chat atau mungkin nanti kita bisa diskusi lebih lanjut. Nah, kalau misalnya kalian pernah merasakan hal seperti ini, sebenarnya kayak kadang-kadang ngerasa, aduh emang aku boros banget ya orangnya sampai ngerasa hal seperti ini. Tapi tenang, sebenarnya kalian nggak sendiri. Ternyata banyak sekali orang Indonesia yang seperti itu. Sekitar 62% orang di Indonesia itu tergolong financially illiterate. Nanti aku bakal jelasin nih, sebenarnya definisi financial illiterate itu apa. Tapi banyak banget nih siklus kayak milenial seperti itu. Kadang-kadang, oh tiba-tiba kok duitnya habis, oh tiba-tiba kok akhir bulan, uangnya kemana ya akhir bulan. Nah itu ternyata banyak, dan itu yang kita bakal kupas di sekarang. Gimana sih biar nggak mengalami siklus seperti itu. Nah, tadi kan aku udah sebut nih ya, financial literacy. Tapi sebenarnya apa sih financial literacy? Kenapa buat sebagai milenial tuh penting banget nih buat tahu financial literacy? Financial literacy sebenarnya adalah bagaimana sih kita cakap dan terampil dalam mengolah sumber daya keuangan agar lebih sejahtera. Nah, financial literacy ini ada berbagai macam nih, mulai dari tahu bagaimana kondisi keuangannya hingga tahu bagaimana menginvestasikan uangnya.
Nah, tadi kan aku sempat bilang nih, 68% orang di Indonesia, 62% orang di Indonesia itu financial illiterate. Artinya 62% orang Indonesia tidak tahu bagaimana mengelola keuangannya dengan baik, begitu. Karena itu sebenarnya misi kita di sini adalah meningkatkan tingkat melek keuangan tersebut. Sebenarnya kenapa kalau misalnya kita financial literacy itu penting, kenapa kita perlu tahu financial literacy? Sebenarnya aku bakal ngejelasin nih, kira-kira apa sih sebenarnya dampak-dampak kalau misalnya kalian tidak melek keuangan dan kenapa kalian penting banget untuk menyimak sesi hari ini. Yang pertama adalah aset kurang produktif nih. Misalnya nih sebagai milenial nih, apalagi misalnya di sini aku lihat banyak juga yang profesional juga. Pasti habis dari gaji, kadang-kadang tuh kita nggak tahu nih investasi di mana. Akhirnya kita simpen aja nih dalam uang kas. Ada beberapa teman aku yang malah masukin uangnya, ya udah deh masukin aja ke dalam amplop-amplop, yang penting nggak dipegang uangnya, yang penting nabung gitu. Tapi sebenarnya sayang banget loh. Karena kalau misalnya kalian tahu taruh uangnya dalam amplop-amplop, aset kalian tuh kurang produktif. Artinya, kalian tahu sendiri kan, nanti aku juga bakal jelasin yang namanya konsep inflasi. Jadi nilai uang itu nggak tetap, sebenarnya nilai uang tuh menurun. Jadi kalau misalnya kalian simpen dalam amplop, di bawah tempat tidur, itu sebenarnya aset kalian nggak optimal. Sebenarnya aset kalian tuh bisa lebih optimal kalau kalian investasikan, gitu. Karena itu penting. Nah, yang kedua, ini juga paling penting nih, apalagi buat milenial. Aku sering banget nih kayak nanya-nanya ke orang. Sebenarnya kadang-kadang banyak banget pasti kalau ditanya milenial mau apa sih? Mau nikah, mau rumah. Nah, itu pasti semua mimpi milenial-milenial ya. Cuman kadang-kadang kalau misalnya kita mau rumah atau kita mau menikah, itu sebenarnya biayanya tidak sedikit. Karena itu penting sekali buat kita untuk meng-plan dari sekarang. Karena bukan tidak mungkin nih punya rumah bagus, bukan tidak mungkin punya pernikahan yang hebring atau bagus juga. Cuman itu perlu di-plan dari awal. Nah, yang ketiga itu keuangan pribadi dan keluarga kurang terencana. Ini sebenarnya paling penting dan sebenarnya aku udah lihat banyak banget fakta di mana kalau misalnya keuangan pribadi dan keluarga kurang terencana itu dapat mengakibatkan hal-hal yang cukup parah juga sih. Kayak misalnya di sini orang bilang gali lubang, tutup lubang. Ini aku sering mendengar. Jadi kadang-kadang ini juga pernah terjadi ke aku sih dulu. Dulu sebelum mengenal keuangan lebih lanjut, sebenarnya kadang-kadang tuh kita misalnya nih atau sebagai anak kos, kita kadang-kadang diberi orang tua itu 2 juta. Cuman kadang-kadang kalau misalnya spending kita lebih dari 2 juta, oh ya udah deh, nanti pakai uang bulanan bulan depan aja. Jadi istilahnya gali lubang tutup lubang, karena sebenarnya tahu bulan ini nggak cukup pendapatannya, kita ya udahlah nggak apa-apa. Nanti kan bulan depan bergaji lagi, jadi ya udahlah tutup lubang. Nanti akhirnya nggak habis-habis siklusnya, malah berhutang. Jadi banyak orang yang kena kasus-kasus rentenir itu karena kasus ini, gali lubang tutup lubang. Nah, itu kan tadi aku udah bahas nih, kira-kira apa sih akibatnya kalau misalnya kita tidak melek keuangan. Jadi kalau misalnya aku lihat dari sini sebenarnya penting banget nih buat kalian, karena dengan melek keuangan kalian bisa mempunyai masa depan yang lebih baik, sekolah di tempat yang lebih bagus, anak-anak juga mendapatkan pendidikan lebih bagus kalau kalian sudah mempunyai anak, itu karena itu. Nah, sebenarnya selanjutnya apa sih sebenarnya hal-hal penting yang kita perlu lakukan untuk menjadi melek keuangan? Ini sebenarnya mulai dari hal-hal yang benar-benar dasar sendiri. Jadi pertama itu hal yang paling penting adalah tahu kondisi keuangannya. Ini mungkin kadang-kadang terlihat seperti sepele ya, kayak tahu kondisi keuangan. Masa kayak kita keuangan sendiri nggak tahu? Tapi sebenarnya ini banyak banget kasusnya. Dari Cerdik Mapan sendiri pun sering banyak melihat kasus seperti ini. Jadi kadang-kadang kita nanya nih ke responden kita, gimana sih bulan lalu kira-kira belanja apa aja? Kira-kira kamu tahu nggak sih bulan lalu pengeluaran kamu berapa? Terus banyak banget yang nggak bisa jawab. Jadi ini sebenarnya penting banget, kita harus tahu kondisi keuangan kita, berapa pengeluaran kita, berapa pendapatan kita, dan kira-kira sebenarnya kita tuh defisit atau surplus nggak sih tiap bulannya. Ini penting untuk menjadi landasan. Jadi kita harus tahu dulu gimana kondisi keuangan kita. Nggak mungkin dong kalau misalnya kita nggak nabung setiap bulan tiba-tiba mau beli rumah harganya 1 miliar, padahal kita nggak pernah nabung sama sekali. Itu pasti nggak bakal tercapai. Nah, yang kedua adalah mengerti tujuan keuangannya nih. Nah, ini juga penting. Kadang-kadang kita ini ada beberapa orang yang sangat suka menabung. Mungkin teman-teman aku juga banyak yang kayak gini, karena mereka pada dasarnya juga orangnya pelit aja gitu. Terus habis itu mereka nabung nih, tapi sebenarnya kayak, emang uang lo buat apa? Terus mereka bilang, nggak tahu uangnya buat apa ya, tujuan keuangannya apa? Terus mereka bilang, apa ya?
Terus aku tanya lagi, emang nggak mau nikah? Mau sih. Terus kenapa kenapa nggak buat nikah? Jadi banyak juga nih orang-orang yang kadang-kadang bingung juga tujuan keuangannya. Jadi kalau misalnya kita tidak tahu tujuan keuangan kita juga pusing untuk memplanning buat tujuan keuangan kita, memplanning keuangan kita karena kita nggak tahu sebenarnya apa sih purpose kita untuk menabung. Dan mungkin kita juga kalau misalnya itu nggak bakal tercapai sebenarnya kalau kita nggak planning dari awal. Jadi itu yang kedua. Dan yang ketiga tuh paham bagaimana merencanakan keuangannya. Jadi kita udah tahu nih kondisi keuangan kita. Terus kita tahu tujuan kita. Jadi kita tahu kira-kira kalau misalnya kita mau beli rumah, berapa yang harus kita tabung. Dan kira-kira yang paling keempat ini adalah tahu sebenarnya produk apa sih yang sebenarnya kita perlukan untuk mencapai tujuan kita. Jadi misalnya kita mau beli rumah nih, contoh ya, misalnya aku ingin beli rumah. Nah, aku ingin beli rumah, aku harus tahu dulu kira-kira rumah itu harganya berapa, dan juga berapa sih kira-kira kemampuan aku, apakah aku mampu nggak sih buat menabung buat rumah itu. Misalnya aku sekarang gajinya 5 juta, mau beli rumah 10 M, kan pasti nggak mungkin kan. Jadi itu, karena itu dengan mengetahui 4 ini, kita bisa tahu juga bagaimana memplanning hal itu. Dan selanjutnya, selain itu kita juga bisa nih dengan produk-produk keuangan mencapai tujuan keuangan kita lebih cepat gitu. Jadi ini hal-hal penting yang perlu kita note ya. Dan untuk sesi pertama ini kita bakal membahas itu yang paling pertama dulu, yang paling penting. Tapi tenang, nanti di sesi-sesi selanjutnya kita bakal membahas semua part ini. Nah, tadi aku sempat ngebahas nih, kira-kira kalau misalnya kita naruh duit kita dalam cash, naruh duit kita di bawah kasur, kira-kira sebenarnya rugi nggak sih? Iya, itu rugi. Ini aku pakai contoh yang orang Indonesia paling suka, gorengan. Nah, gorengan itu 8 tahun lalu. 8 tahun lalu itu kira-kira aku pas lagi sekolah sih, kayaknya SMA atau SMA kayaknya ya. 8 tahun aku inget banget tuh ya, depan sekolah, aku suka banget tuh beli gorengan, apalagi cireng. Terus kalau ke abang-abang dapat 1.000 dapat 3. Terus kemarin, sebenarnya agak tahun ini awal ya, terus aku ke daerah perkantoran nih beli gorengan, ternyata harganya 3.500 dapat 3, ada yang 2.000 dapat 1. Jadi harga gorengan tuh kita bisa lihat dulu cuma 300 perak, sekarang bisa sampai 2.000. Jadi nilai uang kita yang tadinya misalnya kita nyimpen 1.000 dari tahun 8 tahun yang lalu, 2012, kita bisa dapat 3 gorengan. Tapi kalau kita taruh 1.000 sekarang, diketawain sama abang gorengan, dapat apa 1.000? Nah, itu artinya makanya nih guys, itu makanya aku ngerasa kalau misalnya kita nyimpen uang kita dalam cash doang, itu sayang banget. Nah, itu yang paling contoh kecil ya. Ini contoh yang paling mungkin paling mengena lah buat orang-orang, yaitu biaya sekolah. Biaya sekolah nih kita bisa lihat, ini ada netizen kebetulan dia sempat share biaya kuliah semesteran di UI. Tahun 1988 itu 75.000. Tahun 2018 itu 15 juta. Jadi pertumbuhannya itu sangat amat sadis ya. Jadi dari 75.000 sampai 15 juta. Jadi kalau misalnya kalian bisa tahu, kalau misalnya kalian nabung buat pendidikan, misalnya yang profesional nih mau punya anak, terus nabung buat pendidikan anak, mungkin sekarang kalau misalnya kalian taruh cash doang nggak bakal cukup. Nanti pas anak kalian kuliah, cukupnya cuma buat 2 semester doang. Nah itu penting. Makanya itu konsep yang kita mau kenalkan investasi dan pentingnya itu adalah salah satunya karena ada konsep inflasi ini. Nah, karena itu mungkin dari aku sendiri, mungkin lebih baik kita langsung action aja nih, kira-kira daripada aku ngomong terus, mungkin kita langsung action nih, bagaimana sih kita memulai tahap 1, yaitu tahap budgeting. Karena itu, aku bakal membagi menjadi breakout room, dan di si breakout room itu kita bakal lebih mengenal bagaimana sih kita mengevaluasi kondisi keuangan kali ini. Karena kan sebenarnya buat rencana keuangan, itu ada beberapa tahap, di sini ada 5 tahap. Yang pertama adalah mengevaluasi kondisi keuangan kita saat ini. Bagaimana caranya? Itu melalui personal budgeting. Jadi kita mengetahui dulu nih, sebenarnya yang paling penting adalah mengevaluasi kondisi kita itu memulainya dengan membagi kira-kira bulan lalu tuh pengeluaran kita apa aja, pendapatan kita apa aja, dan kira-kira setiap bulannya bagaimana. Itu buat kita tahu kondisi keuangan kita. Dan yang kedua tadi aku sempat cerita itu adalah menyusun tujuan keuangan kita. Kira-kira tujuan keuangan kita apa aja sih? Dan yang ketiga adalah menyusun perencanaan keuangan. Jadi misalnya udah tahu mau beli rumah, perencanaan keuangannya itu bagaimana dengan kondisi keuangan kita. Dan keempat adalah melaksanakan perencanaan keuangan, dan yang kelima adalah merevisi dan menyempurnakan rencana keuangan secara periodik.
Jadi kalau misalnya ada 5 tahap ini, yang buat sekarang yang kita bakal bahas adalah nomor 1 nih. Jadi dari Cerdik Mapan nanti akan membagi menjadi breakout room untuk kita mengetahui, mengevaluasi kondisi keuangan saat ini. Ini adalah contoh-contohnya. Mungkin dari tim @America bisa dibagi ke breakout room dulu. Sorry, dari tim @America boleh ke breakout room buat kita bahas lebih lanjut lagi untuk perencanaan keuangannya. Iya Mbak, sedang dibagi ya Oh iya, sebentar ya. oke. Mungkin sekalian lagi dibagi, aku bakal ngejelasin sebenarnya kita bakal ngapain aja. Jadi di breakout room itu kita bakal membuat evaluasi budget. Jadi kita akan membagikan Excel. Dari Excel itu nanti kalian bisa langsung mengevaluasi budget-budget kalian. Jadi kita akan membagi pendapatan kalian dari pendapatan apa aja dan pengeluaran kalian sebenarnya apa aja. Dan bukan hanya itu aja, sebenarnya kita juga bakal tim Cerdik Mapan juga bakal bergabung di breakout room kalian dan kita juga bakal membantu kalian untuk mengisi budget-budget tersebut. Jadi kalau misalnya kalian ada pertanyaan dan lain-lain, kalian bisa langsung bertanya aja dengan tim Cerdik Mapan, kira-kira pertanyaan kalian apa, atau misalnya ada pertanyaan untuk pengisian, kalian juga bisa bertanya langsung ke tim Cerdik Mapan. Jadi kita akan selalu di sana untuk memandu kalian. Dan untuk memulainya juga tim Cerdik Mapan juga akan memberikan share screen dan apa aja yang harus kalian lakukan. Untuk teman-teman yang sudah di-assign ke breakout room, mohon bantuannya untuk join ke breakout room-nya ya, supaya pembahasannya bisa dilanjutkan. Terima kasih. Ini udah di breakout room ya? Udah ada beberapa Mbak yang di breakout room, Mbak boleh mulai. Main room ini juga jadi breakout room tersendiri. Oke. Kalau Mbak nanti akan standby di sini. Oke, aku mulai aja ya. Ya. Oke, buat semuanya, apakah tolong ya kalau di breakout room ini kita langsung aktif aja. Aku bakal langsung baca chatnya secara langsung kalau misalnya kalian ada pertanyaan. Jadi buat kalian, apakah kalian sudah mendownload Excel dari Cerdik Mapan? Mungkin boleh langsung dibalas aja di fitur chat. Jadi aku mungkin bisa langsung memulai dari sisi Excel. Belum, sudah. Oke, jadi biar tidak mengundur waktu lebih lama, mungkin aku langsung aja. Buat yang belum download, itu bisa di-download di situs @America, ada Excel-nya, tetapi jangan khawatir kalau misalnya kalian belum download, sebenarnya kalian bisa pakai kertas aja sama pakai pulpen aja, gitu. Jadi kalau misalnya yang sudah download, aku akan memandu. Jadi breakout room ini kita akan punya waktu sekitar 20 menit sampai 25 menit untuk mengisi Excel tersebut. Jadi aku bakal memandu langsung proses pengisian Excel tersebut. Jadi aku mulai ya buat panduannya. Dan mungkin dari tim Cerdik Mapan juga udah send email juga buat email buat filenya tadi siang, jadi bisa dicek di email juga kalau misalnya belum download. Oke, semuanya sekarang siap-siap untuk dipakai Excel-nya ya, kalau misalnya kalian di komputer.
Aku akan share screen sekarang. Nah, jadi di sini kita akan mempunyai beberapa kolom. Jadi untuk pertama nih sebenarnya yang paling penting adalah mengenali pendapatan kita. Nah, ini ada pendapatan berulang dan pendapatan insidental. Jadi kalau misalnya pendapatan berulang itu misalnya kalian anak kos. Itu anak kos dapat gaji setiap bulannya dari orang tua berapa, itu masukin di pendapatan berulang. Nah, terus kalau misalnya student, itu ada pendapatan insidental juga. Jadi pendapatan insidental itu pendapatan yang tidak selalu didapatkan setiap bulannya. Misalnya kalian menang lomba atau mungkin kadang-kadang uang Idul Fitri itu masukkan di insidental. Jadi aku mau kalian bikin contoh dari pendapatan dan pengeluaran kalian bulan lalu aja nih, yang mungkin masih fresh. Dan angkanya pun nggak harus exact, angkanya pun bebas menurut kalian tuh sebenarnya bisa bisa misalnya kalian nggak ingat kira-kira aja dulu. Jadi ini masukin di sini, masukin namanya, masukin jumlahnya. Dan selanjutnya ini di pengeluaran. Nah, pengeluaran ini kalian isi primer, sekunder, dan tersier. Nah, primer, apa sih primer itu? Primer adalah pendapatan yang harus banget kalian keluarkan setiap bulannya. Misalnya itu biaya kos, biaya transportasi, biaya pulsa, itu kan itu menjadi kewajiban kalian untuk dikeluarkan. Yaitu masukin di biaya primer. Jadi intinya biaya primer adalah biaya yang kalian tidak bisa hidup tanpa mengeluarkan biaya tersebut. Nah, sekunder ini sebenarnya yang nggak penting-penting banget sebenarnya, cuman kadang-kadang perlu juga. Jadi misalnya kalian ini sepertinya kayak entertainment cost lah biasanya, kayak makan cantik, belanja baju. Jadi ini ada orang sering nanya ke aku juga nih, kira traktir pacar itu masuknya di mana? Primer atau sekunder? Itu masuknya di sekunder ya, buat traktir pacar. Jadi masuknya di sekunder. Terus tersier itu yang kadang-kadang, tapi yang lebih kadang-kadang lagi dari sekunder. Jadi sekunder itu kadang-kadang sebenarnya tiap bulan masih dikeluarkan, kayak jalan-jalan, makan cantik kan pasti masih sering lah keluar. Nah, yang tersier itu yang kayak misalnya beli gadget atau misalnya pengeluaran-pengeluaran yang biasanya kalian nggak keluarin deh, tapi pas bulan kemarin itu keluarin, itu masukin di tersier. Jadi urutannya, pertama masukin di pendapatan terlebih dahulu, terus abis itu masukin pengeluaran kalian. Nah, setelah itu nanti kita bakal bahas untuk kesimpulannya. Jadi nanti di kesimpulannya kita bakal di sini akan terisi kira-kira kesehatan keuangan kalian itu bagaimana di rekomendasinya, begitu. Ini aku akan stop share ya. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan, langsung ngomong di kolom chat, aku akan langsung pandu kalian. Jadi sekarang waktunya aku akan ngasih waktu sekitar 10 sampai 15 menit untuk kalian mengisi Excel tersebut. Dan kalau misalnya kalian ada pertanyaan, kalian langsung aja tanya ke aku, kira-kira pertanyaannya apa? Oh iya, ini juga tadi yang pakai kertas juga ya. Jadi kalau misalnya kalian nggak ada Excel, kalian tinggal pakai kertas aja. Sebenarnya kan kalau kayak gini bisa ditambah sendiri-sendiri ya. Jadi misalnya pendapatan kalian, jadi kertasnya dibagi dua, atau misalnya catat di HP juga bisa sih. Jadi catat di HP pendapatan kalian, terus pengeluaran kalian. Jadi nanti kalian tinggal pakai kalkulator, kira-kira ngitung sendirinya bagaimana gitu. Jadi nggak harus pakai Excel kalau emang kalian nggak punya akses ke Excel-nya. Oh iya, jadi kalau misalnya yang masih freelance kira-kira, sebenarnya ini pakai kira-kira aja sih di berulang kalian sebagai freelance, setiap bulannya tuh on average kalian dapat berapa, jadi kayak gitu. Jadi kalau misalnya on average misalnya kalian dapat contoh ya, misalnya kalian dapat 3 juta, cuman bulan kemarin itu kalian ada tiba-tiba ada BAM gitu banyak banget. Jadi kalian bisa naruh di insidental 2 juta kayak gitu. Jadi kalian rata-ratain aja setiap setahun kalian gimana.
Dan juga kalau misalnya Oke, ada pertanyaan juga buat kalau misalnya mau download, oke, download-nya itu di situs @Amerika ya. Di situs @Amerika kalian, pergi ke bagian detailnya, di situ ada bagian download. Dan juga selain itu kalau misalnya kamu udah register dari Sabtu kemarin, sebenarnya kami juga dari tim Cerdik Mapan sudah mengirimkan ke email kalian pagi ini. Jadi bisa dicek dari email kalian juga. Oke, student di luar Indo menyisihkan dana dulu. Oke, jadi kalau misalnya buat sekarang kita sih sebenarnya masih fokus di pengeluaran aja sih. Jadi kalau misalnya nanti di dana darurat kita bakal bahas nanti di sesi ke depan. Tapi sekarang kalian masukin pure dulu Karena itu tuh lebih jarang lagi. Contohnya kayak misalnya beli handphone baru, itu kan nggak setiap bulan ya kalian beli handphone baru gitu, atau kalian traveling ke luar negeri, kan nggak mungkin juga kalian, ya mungkin aja sih kalau traveler kan tiap bulan, cuma kebanyakan orang kan itu pengeluaran yang sesekali aja gitu. Nah, jadi di sini itu ada 3 tab, pengeluaran primer, pengeluaran sekunder, dan pengeluaran tersier. Nah, mungkin teman-teman bisa dimasukkan di bagian kirinya itu, contoh di sini ya, transportasi. Jadi nama itemnya itu di sebelah kiri, dan di sebelah kanan itu jumlah besaran yang kalian keluarkan untuk item ini dalam 1 bulan. Misalnya kalian rata-rata 1 hari transport 20.000, berarti sebulan itu berapa? 600.000 gitu misalnya ya. Nanti dia udah otomatis ke sum di bawahnya gitu. Oke, silahkan diisi ya teman-teman. Nanti kalau ada pertanyaan boleh ditanya di chat atau tanya langsung ke aku gitu. Misalnya makan cantik nih, berapa ya? Budget sebulan misalnya 500.000. Oh, salah. Makan cantik 500.000. Oke, terus ini biaya liburan ke Bali. Misalnya bulan lalu aku liburan, misalnya nggak ada PSBB, berarti misalnya 5 juta. Ya, salah. Oke, ngerti ya teman-teman ya? Ya. Oke, aku kasih waktu kalau ini agak lebih banyak deh, karena pengeluaran kan cukup banyak, jadi 5 menit ya. Tadi kan nggak nyampe 5 menit. Oke. Harus ya. Sekarang pun biaya pulsa itu menjadi biaya primer, karena itu keharusan dan kewajiban untuk sekarang. Dan sekunder, itu biaya yang kadang-kadang kalian keluarkan, tapi sebenarnya nggak penting-penting banget. Kayak misalnya belanja skincare, belanja make up, itu masuk di pengeluaran sekunder. Karena sebenarnya tanpa itu pun kalian masih bisa hidup kan. Dan biaya tersier itu adalah biaya yang dibawa lagi nih, sebenarnya jarang-jarang kalian keluarin, kayak misalnya beli gadget atau misalnya liburan ke Bali, itu kan sebenarnya nggak penting banget dan juga kadang-kadang dikeluarkan. Jadi itu deh klasifikasinya. Sudah jelas kah, Sabila? Oke, Bentar.
Di rumahku lagi azan, aku izin mute ya, takutnya nanti malah jadi kresek-kresek di speaker kalian. Aku sambil nulis kok. Oh iya. Buat anak SMA dan anak kuliah semuanya itu masuk di biaya dari uang jajan dari orang tua ya. Jadi kalau misalnya yang udah kerja baru masukin gaji. Dan pendapatan berulangnya itu adalah uang jajan bulanan dari orang tua. Kalau misalnya pendapatan insidentalnya itu kalau misalnya kadang-kadang kalian dapat uang tambahan misalnya dari lomba atau misalnya dari amplop lebaran atau misalnya amplop hari raya lainnya. Nah, ini kalau kita kirim bulanan ke orang tua, itu menurut aku masuk primer, karena itu menjadi kewajiban kita untuk mengirimkan ke orang tuanya. Dan juga banyak yang nanya ke aku juga, kalau misalnya kalau misalnya kewajiban hutang itu masukin di primer terlebih dahulu ya, karena itu harus dibayarkan. Kira-kira yang sudah jelas bisa dijawab jelas atau enggak, jadi mungkin aku bisa buat ke next questions ya. Nah, ini juga aku belum sempat jawab nih. Buat bagaimana cara mengatasi uang yang sering habis di tengah jalan. Sebenarnya uang yang habis di tengah jalan itu biasanya sih strateginya sih kalau misalnya strategi gampangnya ya, kalau misalnya kita mengetahui kondisi keuangan kita, kira-kira nih kita tahu nih berapa yang harus bisa di-spend, berapa yang tidak bisa di-spend. Jadi kalau misalnya kita udah tahu berapa yang bisa di-spend, contohnya nih, misalnya aku udah tahu nih kondisi keuangan aku. Jadi aku biasanya spend misalnya aku bisa spend misalnya 1.500.000 per bulan. Nah, artinya per harinya aku cuma bisa spend 50.000. Aku biasanya gampangnya gitu aja sih. Jadi kalau misalnya udah tahu berapa budget aku buat hal tertentu, aku bagi aja per hari biar gampang gitu. Tapi kalau misalnya hari itu melebihi, aku kadang-kadang ya udah deh nanti artinya hari yang lain harus lebih hemat. Biasanya sih karena aku biar gampangnya seperti itu. Dan biasanya buat aku sendiri pun buat personal finance aku nggak membagi berbagai macam-macam segmen yang ribet. Jadi misalnya aku cuma bagi kayak ya udah primer, sekunder dan tersier kira-kira apa aja. Kalau misalnya terlalu detail kadang-kadang tuh kita pusing sendiri jadi malas ngatur keuangan. Oke, jadi kalau misalnya buat purpose buat kali ini, kalian tulis yang bulan lalu aja sih. Jadi kita bakal evaluasi yang dari paling gampang dari bulan lalu. Jadi kalau misalnya bulan-bulan sebelumnya itu kan susah ya, kayak misalnya kayak sekarang bulan lalu kan bulan Mei. Kalau misalnya kita evaluasi dari bulan Januari kan pasti lupa ya pengeluarannya. Jadi buat kepentingan workshop ini kita cuma ingin tahu nih, kalau sebenarnya kalian ingat nggak sih dan kira-kira kalian kondisi keuangannya sebenarnya selama ini surplus atau defisit. Jadi kita pakai yang bulan lalu terlebih dahulu untuk mengenali secara dasarnya. Dan juga, ini aku udah jawab ya kira-kira Feby. Dan juga untuk yang lainnya, kalau misalnya sudah selesai bisa langsung ngomong di chat juga ya. Nah, sebenarnya uang dikeluarkan sebenarnya itu masuknya sekunder. Kenapa? Bukan karena itu nggak penting ya, tapi sebenarnya kalian kalau primer kan misalnya nih kayak orang-orang nih sekarang kena layoff karena misalnya COVID. Tapi kan sebenarnya yang dipentingkan untuk bertahan hidup bukan seminar kan, tapi yang dipentingkan untuk bertahan hidup itu bagaimana mereka membayar rumah, mereka membayar makan, seperti itu. Jadi pendapatan primer menurut aku adalah pendapatan yang kalian keluarkan untuk bertahan hidup plus hutang. Karena misalnya hutang itu kan harus dibayar. Kalau enggak nanti bisa dikejar kalian sama orang yang memberi hutangnya karena itu. Yang lain, aku pilih aja nih atau nggak ada yang volunteer. Nadif deh, boleh nggak Nadif? Nadif ini, ya Muhammad Nadif, boleh nggak ceritain sedikit? Nggak ada suaranya ya? Oke, mungkin ini Rifki deh, Rifki. Rifki ini, Rifki, boleh Rifki?
Ya, halo Kak. Oh ya udah, kamu boleh. Ayo. Kalau kamu gimana nih? Gerbek keuangannya hijau atau merah nih? Kalau aku kan merah nih, terus tadi kan Daru hijau. Kalau kamu gimana? Kalau punya aku sih masih hijau. Hijau ya. Mm-mm. Kalau dari pengeluarannya gimana nih? Yang paling besar Pengeluaran terbesar masih di primer sih. primer Pengeluaran ya. sekundernya masih di bawah primer. Oke. Berarti memang rata-rata primer ya yang paling besar karena kan sesuatu yang memang kita butuhkan per bulannya gitu ya. Iya, benar. Oke. Nah, kalau kamu dari kondisi keuangan ini kamu masih bisa nabung nggak nih? Masih, soalnya nabungnya suka di awal gitu, jadi nggak ngerasa berdosa kalau pakai duit. Benar. Memang di Cerdik Mapan pun kita selalu ngingetin sama teman-teman, salah satu trik paling penting kalau nabung itu adalah nabung itu di awal bukan di akhir. Kalau misalnya selama ini kan kita selalu diajarin ya sama dulu ya, maksudnya sama guru atau sama orang tua. Nabung, jangan lupa sisakan uang untuk menabung, ya nggak sih? Padahal sebenarnya itu menabung itu di awal bukan di akhir. Jadi kalau dapat jajan atau pendapatan, tabung dulu baru sisanya tuh bisa dikeluarin gitu. Jadi apa yang dilakukan ini udah bagus nih gitu. Wah, teman-teman berarti udah pinter-pinter ya. Mungkin ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau sharing lagi? Tadi kakak bilang kan primer sama sekunder itu ada idealnya apa? Memang idealnya berapa itunya? Perbandingan idealnya? Nah, jadi sebenarnya Nadia bakal share nih, nanti bakalan menutup dengan sharing idealnya berapa. Tapi ini aku kasih tahu aja untuk gambaran ya. Jadi kalau misalnya idealnya itu tergantung masing-masing. Tapi kalau biasa di Cerdik Mapan, kita selalu ngasih tahu ke teman-teman yang biasanya ideal itu tuh 50, 30, 20. Jadi kalau di pengeluaran ini yang idealnya itu 50% itu untuk pengeluaran primer, 30% itu untuk sekunder, 20%-nya itu untuk nabung. Jadi tersiernya kita nggak masukin ke dalam persentase. Kalau misalnya kalian mau masukin ke dalam persentase, nanti diambil aja dari si 70% yang tadi, yang 50 sama 30, 80% maaf. 50 sama 30 itu. Jadi idealnya itu kalian tuh harus nabung atau investasi itu sebesar 20% dari pendapatan kalian gitu. Contohnya ya, misalnya kalian sejuta pendapatan bulanan kalian. Berarti 20%-nya berapa tuh untuk nabung? 200.000 ya. Misal contoh gini, berarti ini yang idealnya itu untuk nabung gitu. Jadi misalnya di awal bulan kalian ada 1 juta. Berarti yang harus kalian tabung itu 200.000 baru 800.000. Oke, jadi beberapa juga kadang-kadang karena sebenarnya pandemi ini juga memberikan kesulitan juga ya buat pencatatan keuangan, karena beberapa juga aku mendapatkan input, banyak juga yang mengalami potongan gaji, bukan hanya potongan gaji, kadang-kadang kan beberapa orang pun pendapatannya lebih nggak pasti, apalagi yang pendapatannya bukan yang dari pekerjaan formal ya, misalnya informal, itu banyak banget yang mengeluhkan ke aku, apalagi yang bisnis sendiri, itu pendapatan berulangnya pun jadi turun banget karena adanya pandemi global ini. Karena itu nanti kita bakal bahas nih sebenarnya rasio yang tepat itu sebenarnya berapa sih buat kalian pengeluaran, buat kalian nabung, buat dana darurat, itu berapa. Jadi kita bakal bahas nanti di konklusi kalau semuanya udah selesai mengisi Excel-nya. Nah, buat kalau misalnya pakai format Excel, jadi sebenarnya format Excel yang Cerdik Mapan bagiin ini, kalau kalian rajin itu bisa buat jadi ada pertanyaan, jadi kalau misalnya format Excel ini, apakah ini buat mencatat pengeluaran tiap hari? Sebenarnya kalau kalian rajin tuh bisa, cuman masalahnya adalah orang-orang tuh pasti suka malas untuk mencatat tiap hari. Jadi solusinya aku biasanya buat mencatat keuangan itu nanti aku biasanya pakai aplikasi. Kalau dari aku ada beberapa aplikasi online buat mencatat keuangan, jadi aku suka update situ. Atau misalnya kadang-kadang karena aku biasanya cuma pakai satu bank, aku biasanya download mutasi rekening bank. Nanti dari mutasi rekening bank itu buat aku catat setiap minggunya. Jadi setiap hari aku nggak perlu nyatet. Jadi setiap minggu aja aku baru nyatet. Tapi menurut aku, ini sebenarnya kelihatannya terlihat sepele banget ya, kayak misalnya mencatat keuangan. Tapi sebenarnya kalau kita nggak catat, percaya deh aku, kayak
hampir semua orang tuh biasanya suka lupa tiba-tiba uangnya tiba-tiba kok habis aja ya bulan ini ya. Jadi karena itu ini penting banget buat kalian mulai mencatat sih gitu. Buat link Excel-nya buat yang baru join, link Excel itu ada di website @Amerika. Kalian bisa ke bio Instagram atau misalnya search di Google di Instagram. Excel-nya itu nanti kalian ke bagian details. Nanti di bagian details itu nanti akan ada link untuk download Excel-nya. Kalau misalnya aplikasi yang sering aku gunakan, sebenarnya aku biasanya dulu karena sebenarnya aku juga baru pulang ke sini ke Indonesia, jadi aku biasanya pakai aplikasi Money Lover, tapi dia currency-nya bisa diubah menjadi rupiah, dan itu aplikasinya lumayan enak sih dipakai, khusus untuk mencatat keuangan aja gitu. Dulu sih aku rajin banget pas lagi di Indo, apalagi pas lagi aku baru kerja, aku ngerasa banget penting banget mencatat keuangan, jadi sampai uang parkir 2.000 pun aku catat, biar nggak lupa aja, jadi gitu. Nah, ada yang lucu juga nih. Kalau catat dari mutasi rekening bank, detailnya udah keburu lupa, Kak. Nah, jadi sebenarnya dari mutasi rekening bank, aku biasanya setiap minggu, karena kalau setiap bulan itu pasti lupa. Jadi setiap minggu, aku kan kalau misalnya mutasi rekening itu ada merchant-nya itu dari mana. Merchant-nya dari mana? Nah, merchant-nya itu biasanya aku inget nih, kayak misalnya merchant-nya Giant. Oh, Giant biasanya belanja bulanan, kayak gitu. Sorry ya aku sebut merek, tapi biasanya aku buat biar gampang aja. Ini ada pertanyaan lagi, kalau misalnya ambil uang 1 juta baru 1 minggu, terus dicatat udah lupa untuk apa aja. Nah, jadi ini sering banget terjadi ke aku. Jadi kalau misalnya dalam pencatatan keuangan, kita sering banget lupa. Kayak, aduh lupa ya ini sebenarnya uangnya buat apa ya. Kadang-kadang tuh aku jadi membagi, kadang-kadang kalau misalnya primer, sekunder, misalnya kan kalau misalnya aplikasi pencatat keuangan biasanya kayak makanan, terus abis itu transportasi, terus abis itu kayak misalnya entertainment. Jadi kalau misalnya yang tersier aku biasanya masukin di entertainment, yang sekunder aku masukin entertainment, terus abis itu yang primer biasanya aku masukin kolom masing-masing lah kayak rumah atau yang lain-lainnya. Nah, kalau misalnya yang aku lupa atau misalnya tersier aku masukin others biar gampang. Dan mungkin judulnya kadang-kadang aku masukin lupa, tapi sebenarnya yang penting kadang-kadang tuh bukan judulnya sebenarnya exactly kalian spending uang itu buat apa, tapi menurut aku yang penting tuh klasifikasinya, primer, sekunder, tersier, itu yang paling penting dibandingkan sebenarnya exactly buat apa. Karena sebagai manusia kita pasti lupa ya sebenarnya spendingnya apa aja. Jadi aku langsung di others aja, dan gunanya karena aku tahu nih sebenarnya yang primer, sekunder, tersier. Jadi kalau misalnya aku defisit, aku tahu sebenarnya yang harus dikurangin itu sebenarnya dari mana sih? Apakah yang harus dikurangin itu pasti yang dikurangin mulai dari tersier kan, baru habis itu sekunder. Nah, karena itu dengan melakukan klasifikasi itu memudahkan aku nih untuk tahu lebih lanjut seperti itu. Oke, jadi kebetulan kita udah selesai nih. Kita akan tutup breakout room-nya selama sebentar lagi. Jadi kalau misalnya yang belum selesai, kalian bisa lanjutkan sendiri. Kalau misalnya masih ada pertanyaan lagi, kalian bisa tanya di Instagram Cerdik Mapan, DM Cerdik Mapan langsung pertanyaan-pertanyaannya untuk pengisian Excel-nya. Cuman buat sekarang kita kebetulan sudah habis waktunya, jadi kita akan lanjut ke main room dan kita akan membuat kesimpulan dari kegiatan kita hari ini. Kalau misalnya yang buat di Web Out Amerika, selain di Web Out Amerika, tim Cerdik Mapan juga kirim ke email kalian yang baru join ya. Jadi kita juga kirim ke email kalian tadi pagi kayaknya. Jadi kalian bisa cek email kalian, nanti ada Excel dari tim Cerdik Mapan tadi pagi kami kirimkan. Tapi itu buat yang register dari hari Minggu ya, atau hari Senin. Jadi buat yang hari ini mungkin nggak ke-track kali ya. Jadi kalau misalnya di @Amerika, mungkin dari tim @Amerika mungkin bisa membantu untuk lokasi download-nya, untuk link-nya di chat. Oke, itu dari tim @Amerika sudah ya.
Oh ini udah ada linknya langsung drive-nya, jadi kalian bisa klik di situ. Kalau kalian belum sempat mendengarkan penjelasan aku di breakout room, kalian bisa langsung isi langsung dulu. Nanti kalau misalnya kurang jelas, kayak aku bilang tadi bisa DM Instagramnya Cerdik Mapan langsung ya. Dan sekarang mungkin kita akan menuju main room lagi ya. Mungkin dari tim At America bisa dikabari kalau misalnya main room-nya sudah ready untuk semuanya. Jadi aku bisa lanjut ke sesi konklusi dan tanya jawab terakhir. Yang di break room sudah ditutup semua Mbak, jadi lagi berpindahan ke main room. Oke, aku akan nunggu aja ya di sini ya buat ke main room-nya ya. Jadi buat sekarang sesinya sebenarnya kita bakal ngapain, kalian kan tadi udah latihan, udah tahu nih ada banyak juga yang reply chat aku langsung, kira-kira mereka defisit atau mereka surplus. Nah itu bagus banget, banyak juga yang ngechat, yang aku senang di sesi kali ini banyak banget yang bilang ke aku udah surplus. Jadi rata-rata dari kalian sudah mulai menabung, bukan mungkin antara sengaja atau misalnya nggak sengaja, itu kalian sudah menabung. Jadi itu aku senang sekali di sesi ini banyak sekali. Nah, terus dari sini setelah kita sudah melakukan workshop, apa sih yang kita akan lakukan selanjutnya? Kita akan menyimpulkan nih, pasti yang kalian bingungkan sebenarnya alokasi gimana sih? Aku udah kelebihan uang, maksudnya aku sebenarnya udah surplus, tapi sebenarnya aku nggak tahu nih alokasinya uang aku tuh buat mana aja. Apakah alokasi aku uang untuk dana darurat, berapa untuk cicilan. Jadi habis dari sini kita akan bahas lebih lanjut untuk alokasinya. Cuman dari alokasi aku berikan sebenarnya itu bukan angka rasio yang pasti. Karena pendapatan atau personal income setiap orang itu pasti berbeda-beda ya, nggak mungkin sama. Jadi kalian bisa mengadjust, tapi seenggaknya untuk rasio ini bisa jadi rule of thumb kalian dalam mengatur keuangan, begitu. Dan di sesi terakhir, kalian bisa juga tanya jawab ke tim Cerdik Mapan, kira-kira kalau misalnya kalian tanya jawab langsung aja di chatroom ya. Dari tim At America mungkin bisa dikabari juga kalau misalnya breakout room-nya sudah end, kita bisa langsung mulai lagi untuk semua untuk sisi konklusinya. Oke, dari tim At America ini sepertinya breakout room-nya sudah end. Jadi aku akan masuk ke sesi konklusi. Oke, jadi tadi sebenarnya yang kita lakukan ini sebenarnya seperti ini nih, kita membuat anggaran bulanan kalian. Dan sebenarnya pentingnya apa sih setelah kalian melakukan hal yang tadi, seenggaknya kalian udah tahu nih, kira-kira kalau kalian membuat budget ke bulan depannya, kalian tahu berapa yang harus disisihkan untuk primer, sekunder, dan tersier. Itu jadi kalian ada gambaran nih, kira-kira pengeluaran kalian profilnya itu bagaimana, dan pendapatan kalian profilnya itu bagaimana tiap bulannya. Jadi kenapa tim Cerdik Mapan itu selalu nih nyuruh dari awal banget kalian harus tahu kondisi keuangan kalian. Karena buat budgeting itu perlu banget, nggak mungkin kan kalau misalnya kalian nggak tahu pengeluaran kalian, tiba-tiba budget misalnya berapa, pasti selalu miss deh kalau misalnya kita nggak hafal tipikal pengeluaran kalian atau pendapatan kalian itu bagaimana. Nah ini contohnya anggaran bulanan. Contoh yang tadi kita udah buat ya. Nah sebenarnya gimana sih kiat-kiat mengelola uang bulanan? Sebenarnya kalau dari tim Cerdik Mapan itu tadi yang kita lakukan tips mengatur uang bulanan ini ada satu. Pertama adalah track besaran pengeluaran setiap bulannya. Itu yang kita lakukan barusan sebenarnya. Jadi yang tadi kita barusan, kita udah tahu nih besaran pengeluaran kita. Dan yang kedua adalah compare proporsi pengeluaran satu dengan lainnya. Jadi kalau misalnya tadi ada yang defisit. Kalau ada yang defisit, kalian tahu nih sekarang defisitnya itu kira-kira di mana, apakah di pengeluaran tersier, pengeluaran sekunder. Jadi kalian tahu nih kalau misalnya kalian nggak mau defisit, kira-kira harus dikurangi yang mana. Jadi kurangi pasti mulai dari pengeluaran tersier dulu karena itu pengeluaran yang paling penting, tidak penting. Jadi ini yang sesi terakhir ya, ini yang tahap terakhir ya, harus prioritas dulu. Jadi prioritas pengeluaran yang penting dulu. Jadi kayak misalnya yang penting tuh kayak primer dan juga misalnya untuk kalau misalnya ada target tujuan keuangan yang akan kita bahas di sesi kedua nanti itu di prioritas utama. Jadi di 3 tahap, aku recap ya. Jadi yang pertama, kalian harus track besaran pengeluaran kalian kira-kira berapa.
Terus abis itu untuk budgeting kalian compare nih pengeluaran satu dengan lainnya, kira-kira yang perlu dan yang nggak perlu, dan pasti prioritasin yang perlu dulu gitu. Itu buat yang budgeting. Dan untuk menyusun budgetingnya itu pasti pertama buat kalian yang paling penting sebenarnya dari 3 ini adalah pasti disiplin dulu ya. Jadi yang pertama itu disiplin, terus yang kedua yang paling penting adalah susun penerimaan dan pengeluaran dengan format yang sederhana. Karena aku ngerti banget nih untuk budgeting dan tracking pengeluaran tuh pasti orang sering banget males. Kadang-kadang kalau misalnya udah lupa pasti udah males. Jadi kalau bisa kalian tuh taruh, kadang-kadang tuh dulu aku bakal nyatet di notes HP karena misalnya pas lagi belum ada aplikasi keuangan yang enak, aku pakai notes HP untuk menghafal pengeluaran ke aku kira-kira apa aja. Dan kalau bisa itu yang handy buat kalian dan gampang buat kalian nge-track-nya. Banyak orang yang pakai aplikasi tracking keuangan, termasuk aku juga sering pakai aplikasi karena lebih gampang dibandingkan dimasukkan Excel. Dan yang kedua, ingat untuk selalu menyusun pengeluaran sedetail mungkin. Maksudnya sedetail mungkin tadi aku sempat jelasin di breakout room. Sebenarnya nggak harus detail-detail banget, kayak misalnya beli permen di Alfamart. Maaf ya aku sebut merek, maksudnya di convenience store. Tapi kan sebenarnya kalian juga nggak perlu inget-inget banget sebenarnya beli apa aja. Misalnya beli permen, kalian nggak harus ingat, tapi seenggaknya kalian tahu klasifikasinya itu apa. Klasifikasinya mungkin itu di pengeluaran sekunder atau entertainment. Jadi kalian tahu klasifikasinya, jadi kalian tahu sebenarnya tujuan kalian spending itu apa buat itu. Bukan ya sedetail mungkin, tapi lebih kayak klasifikasinya apa pas kalian nyatet dan kira-kira besarannya berapa, kayak gitu. Yang ketiga itu paling penting juga, setiap bulannya baiknya kalian mengevaluasi nih network kalian. Aset, kewajiban, aset dikurangi kewajiban. Misalnya, tadi kan kalian udah melakukan di workshop ini, kalian udah melakukan pendapatan dikurangi pengeluaran kan, terus ada juga yang surplus. Tapi dari kalian juga harus mengevaluasi network kalian. Asin kayak misalnya kalian punya investasi atau misalnya kalian punya tabungan, nanti kalian evaluasi lagi nih kira-kira sebenarnya kekayaan kalian nih sebenarnya berapa sih sekarang kayak gitu. Jadi ini tahap-tahap untuk menyusun budgeting. Yang pasti yang paling penting adalah klasifikasinya, terus habis itu penerimaan dan pengeluarannya dalam format yang kalian gampang dari bentuk misal aplikasi dan lain-lainnya, dan juga evaluasi. Itu beberapa hal yang paling penting untuk menyusun budget pengeluaran pribadi. Nah, ini kiat-kiatnya nih, ini juga banyak yang ditanya ke aku. Sebenarnya ini yang paling common ya, tapi ini bisa disesuaikan dengan kebutuhan kalian masing-masing, kira-kira bagaimana. Nah, cuman ini adalah beberapa kiatnya, yaitu kalau kita menyarankan biasanya itu memakai golden ratio, yaitu 50, 30, 20. Jadi 50%-nya itu untuk kebutuhan primer nih. Jadi misalnya tadi aku jelasin, kebutuhan primer adalah yang harus dikeluarkan setiap bulannya pasti. Dan 30%-nya untuk pengeluaran sekunder. Orang-orang biasanya bilang sekunder itu entertainment, jalan-jalan, beli make up, nonton bioskop, itu masuk di sekunder. Hampir pasti dikeluarkan setiap bulannya, tapi kalau tanpa pengeluaran sekunder ini kalian masih bisa bertahan hidup. Itu kebutuhan sekunder. Dan 20% untuk tabungan investasi. Jadi beberapa orang ada yang nanya aku juga untuk dana darurat, apalagi di situasi pandemi seperti sekarang ya. Di situasi pandemi seperti sekarang, dana darurat banyak orang yang masukin di tabungan atau investasi. Jadi misalnya 20% ini buat tabungan investasi, tapi 10%-nya itu disisihkan buat dana darurat. Nah, ini juga banyak nih orang-orang melakukan hal seperti itu biar mudah. Dan kalau misalnya ada juga orang yang tabungan investasinya pun bisa 50%. Jadi ini bisa disesuaikan sama kalian. Tapi intinya kenapa kita ngasih tahu golden ratio ini? Sebenarnya kita ngasih tahu golden ratio ini adalah biar kalian itu menyisihkan, bukan menyisahkan. Jadi kalau misalnya tabungan misalnya kalian ekstra tadi kan banyak yang surplus, tapi sebenarnya kita mau nih surplus itu emang dari awal disisihkan sama kalian di awal bulan, emang harus surplus misalnya 20% buat tabungan, bukan oh iya sisa nih kira-kira 20% nabung deh. Itu kan pasti kalian nggak pasti kan, pasti kalau setiap bulannya pasti kayak ya udahlah masih sisa, kira-kira masih bisa shopping deh, masuk deh pengeluaran sekunder. Akhirnya 50-50. Primer 50, sekundernya 50%. Itu dia, makanya penting banget untuk menyisihkan dari awal. Seenggaknya 20%. Tapi kalau misalnya emang nggak bisa, usahakan dulu dari kecil-kecil dulu, lama-lama nanti
kalau udah terbiasa naik. Jadi kadang ada orang yang mulai dari kayak nggak nabung, terus habis itu naikin nabung 5%, 5% naik 10%, 15%. Nah itu banyak kok yang kayak gitu. Jadi jangan khawatir, yang penting kalian sisakan terlebih dahulu, kecil-kecil lama-lama menjadi bukit. Nah, itu kira-kira kesimpulan dari kami. Nanti mulai sekarang aku akan mulai take pertanyaan ya sekarang. Jadi kalau misalnya ada kalian pertanyaan, kita akan sesi tanya jawab sekarang. Kalian bisa menanyakan pertanyaan kalian secara langsung di sini di Zoom group chat untuk ini sampai kita sesi ini habis. Nah, sekarang aku ada Nah, kalau misalnya ada pertanyaan, kalau misalnya defisitnya itu dari sumber dari pengeluaran primer. Jadi ini yang paling sulit ya dari sumber pengeluaran primer. Kadang-kadang kalau misalnya ini adalah pertanyaan yang aku sering dapatkan selama pandemi ini. Jadi kalau misalnya orang-orang pasti sekarang kesulitan untuk memenuhi pengeluaran primernya. Jadi beberapa opsi yang dilakukan biasanya. Kalau misalnya kalian defisit pengeluaran primer, cek lagi nih pengeluaran primer ya. Misalnya cost-nya kira-kira bisa dikurangi nggak ya? Kadang-kadang kalau misalnya primernya cost-nya itu 5 juta nih. Sedangkan kalau misalnya dengan pandemi ini baru aja di layoff, nggak mungkin bisa bayar cost 5 juta. Bisa nggak kalian pindah ke cost yang lebih murah untuk mengeluarkan pengeluaran primer kalian? Tapi pasti ada batas di mana kalian tidak bisa mengeluarkan pengeluaran kalian sama sekali karena kalian tetap butuh makan, butuh tempat tinggal. Nah, lalu apa sih yang kalian harus lakukan kalau misalnya uang kalian tuh benar-benar nggak cukup untuk memenuhi pengeluaran buat pengeluaran primer? Jadi kalau misalnya itu aku biasanya bilang penanganan keuangan emergency 101 yang benar-benar penting. Jadi hal pertama yang penting adalah kalau misalnya itu kalian cek lagi dana darurat. Apakah kalian sebenarnya punya tabungan yang bisa kalian pakai selama misalnya kalian nggak butuh banget dan nggak punya uang defisit buat bulan itu, apakah ada tabungan yang bisa dipakai? Kalau misalnya yang kedua, selain itu pasti juga mencari opsi pendapatan baru. Kira-kira pendapatan baru apa sih yang bisa kalian cari untuk menutupi kebutuhan sehari-hari kalian seperti pengeluaran primer tersebut. Banyak di pandemi ini akhirnya berjualan untuk menutupi pengeluaran primer kalian tersebut ini. Kalau emang dana darurat pun tidak ada. Tapi pasti ya selain kalian nggak bisa selamanya memakai dana darurat. Karena kalau misalnya sekarang pentingnya kalian untuk mencari opsi pendapatan baru. Dan kalau misalnya kalian dalam keadaan misalnya 2 bulan ini nih karena ada pandemi kalian nggak bisa ada pendapatan, nggak ada dana darurat, lalu sebenarnya harus apa sih sebenarnya kalian kalau misalnya dari situasi yang terhimpit seperti itu. Jadi selanjutnya hal yang dilakukan adalah yang ketiga adalah mencari opsi kadang-kadang dari keluarga tersendiri biasanya. Jadi tanya keluarga kira-kira bisa membantu kalian nggak? Kalau emang keluarga bisa dan bisa membantu itu baik sekali, artinya mungkin bisa pakai dana dari keluarga. Kalau keluarga pun nggak mau membantu, oke, keempat deh, menjual aset kalian. Kira-kira aset kalian tuh apa sih? Banyak juga nih teman-teman aku juga pernah mengalami seperti itu, akhirnya menjual aset kayak misalnya gadget atau misalnya ada motor itu buat memenuhi kebutuhannya selama mereka tidak bekerja atau defisit tersebut. Kalau emang terakhir nih udah emergency plan terakhir, kalau emang udah pertama dana darurat nggak bisa, pendapatan baru nggak bisa, minjem sama keluarga nggak bisa, jual aset nggak bisa, itu baru mempertimbangkan untuk minjam dari misalnya pinjaman online atau misalnya pinjaman dari bank. Itu emang udah emergency banget, emang udah nggak bisa 4 hal itu lakukan. Semoga itu menjawab ya. Oke, aku akan lanjut lagi untuk bertanya. Nah, ada yang nanya juga ke aku, kalau misalnya ketemu barang atau ikon favorit langsung beli, itu termasuk pengeluaran mana ya? Nah, ini biasanya masuk, kalau aku sih biasanya masukin di others atau pengeluaran tersier. Jadi sebenarnya itu nggak perlu-perlu banget juga ya, tapi suka sih, cuman ya biasanya dikeluarin. Jadi aku biasanya nih kalau misalnya di golden rule, aku biasanya ya udah deh 50-30% ini kalau di aku masukin, ini termasuk tersier sama sekunder. Jadi masuk di 30% dari pendapatan. Nggak mungkin dong kita, menurut aku personal finance itu bukan paling hemat, tapi bagaimana kita mengatur keuangan kita agar kita bisa lega buat spending. Jadi kayak kita nggak pusing, aduh duit gua nggak ada, duit aku nggak ada. Nah itu bukan kayak gitu ya guys, tapi menurut aku itu lebih kayak gimana kita tenang dalam melakukan spending. Jadi tetap happy-happy juga, yaitu di porsinya itu di 30% ini. Oke,
Nah, ini juga ada yang bilang juga langsung dibudgetkan aja di awal bulan, biasanya gitu, benar. Jadi langsung aja budgeting. Jadi ini ada cara yang menurut aku paling katro untuk personal budgeting, tapi sebenarnya ampuh. Jadi ini diterapkan oleh keluarga aku dulu sebelum sebelum secanggih ini, Bang. Jadi biasanya mereka di awal bulan budgeting nih, kira-kira buat primer, sekunder, happy itu berapa, sekunder sama tersier itu berapa, dan nambung berapa. Uangnya awal bulan itu dimasukin dalam yang buat spending ya, primer sama sekunder, itu biasanya dimasukin dalam amplop sendiri-sendiri. Jadi kelihatan nih kalau misalnya makin dikit uangnya makin nipis biasanya. Jadi kadang-kadang itu penting banget buat mengklasifikasi uangnya di awal bulan. Biar kalian tahu kira-kira trackingnya bagaimana. Nah, ini juga ada yang nanya, kalau misalnya dana darurat lebih baik disimpan di bank atau di platform reksadana, mengingat kita uang melawan inflasi yang terjadi. Benar banget, benar banget. Jadi tadi kita udah membahas ya namanya inflasi, yang dari gorengan kesukaan aku tuh harganya sekarang mahal banget. Nah, buat dari sini, gimana sih kita menyiasati inflasi, tapi sebenarnya tetap menabung untuk dana darurat. Jadi nanti kita bakal bahas lebih lanjut untuk sesi kedua untuk itu. Jadi kamu bisa join buat next event juga. Tapi aku jelasin secara ringkas aja ya. Untuk melawan inflasi, baiknya dana darurat itu pasti harus disimpan di aset yang sangat liquid. Jadi biasanya aku taruh di tabungan deposit aja sih. Deposit yang kayak misalnya kalian yang tetap di tabungan di bank, tapi bukan di cash juga sih. Kadang-kadang kalau misalnya udah agak fancy sedikit, masukin di reksadana pasar uang yang benar-benar aman deh biasanya, benar-benar aman. Pokoknya kriteria 2 kalau menyimpan uang dana darurat. Pertama, masukin di aset yang sangat liquid dan nilainya itu cenderung tidak turun. Jadi itu termasuk yang kedua juga. Jadi kedua dana darurat adalah pilih dengan yang liquid dan bisa ditarik kapan saja dan risikonya juga rendah. Seperti itu kalau misalnya dalam menyimpan dana darurat. Jadi banyak orang yang menyimpan dana darurat itu dalam cash juga sih kadang-kadang, karena itu dana darurat itu bisa diambil kapan aja gitu. Nah, mencatat, oke, jadi ada yang nanya juga, kita kan sekarang personal budgeting sisinya, jadi buat mencatat pengeluaran itu baiknya seperti apa, harian atau mingguan. Nah, buat pencatatan pengeluaran tadi aku sempat bilang, kalau misalnya kalian harian, itu tergantung orangnya. Ada orang yang suka harian, ada orang yang suka mingguan. Aku sendiri pun mingguan. Kenapa? Karena mingguan. Karena kalau misalnya harian, biasanya aku suka malas sendiri akhirnya. Jadi kalau udah mulai malas, jadi akhirnya malas terus, akhirnya nggak nyatet sama sekali. Jadi biasanya aku mingguan buat mencatat keuangan. Tapi kenapa aku mingguan? Itu alasannya adalah aku sebenarnya biasanya aku nggak pakai cash banyak, dan biasanya aku taruh banyak uang aku itu di satu tabungan akun bank. Jadi aku tahu nih arus transaksi aku di mana lewat mutasi bank. Jadi aku biasanya recap setiap minggu. Kira-kira apa aja pengeluaran aku, terus aku masukin aplikasi. Biasanya kayak gitu. Dana darurat tuh idealnya itu kalau misalnya kalian masih single, itu aku biasanya kalau misalnya mahasiswa mungkin bisa 3 kali ya, karena mungkin masih banyak bantuan sokongan orang tua. Jadi biasanya kalau single itu 3-6 kali dari pengeluaran kalian ya, pengeluaran bukan pendapatan. Jadi 3-6 kali dari pengeluaran buat yang single. Walaupun di saat pandemi banyak juga financial planner yang menyarankan untuk 12 bulan karena susah nyari kerja sekarang. Jadi ada yang 3-12. Tapi kalau misalnya kalian udah berkeluarga, ini harus lebih banyak lagi. Kalau misalnya berkeluarga, misalnya kalian belum punya anak, mungkin kalian bisa di angka sekarang 6-12 kali dari pengeluaran bulanan kalian buat dana darurat. 6-12 kali pengeluaran bulanan, aku ulang ya. Terus abis itu kalau misalnya udah punya anak, gimana nih? Pasti minimum ya aku kasih tahu, minimum itu 12 kali pengeluaran bulanan kalian. Kalau bisa lebih, kalau misalnya di masa pandemi ini lebih bagus. Untuk dana darurat tadi aku udah sempat bahas, jadi kalau misalnya dana darurat klasifikasinya tadi 2 ya. Jadi pertama itu harus yang paling liquid dan risikonya rendah. Jadi jangan taruh di aset yang risikonya tinggi, terus pas kalian tarik tiba-tiba uangnya hilang. Jadi dana darurat taruh di saham. Pas lagi saham, tiba-tiba 50% dana darurat kalian yang udah susah-susah nabung hilang. Jadi jangan taruh di saham kayak gitu. Jadi taruh yang benar-benar aman. Biasanya kalau misalnya nanti yang kita bahas di sesi kedua, itu nanti kita bahas dana darurat taruh mana, biasanya aku taruh di reksadana. Kalau aku sendiri, aku masukin di reksadana pasar uang. Karena itu paling liquid dan nilainya pun tetap, dan kapan aja aku bisa ambil dengan mudahnya. Dengan paling 3 hari atau berapa aku udah bisa ambil, kayak gitu.
Nah, biasanya fungsi dana darurat digantikan dengan adanya kartu kredit, terutama di masa-masa kayak gini. Kalau misalnya dana darurat diganti kartu kredit, sebenarnya aku nggak menyarankan ya, aku menyarankan dana darurat itu kalian sudah simpan sebelumnya. Jadi pas lagi di masa pandemi ini, kalian udah siap nih dana darurat, tinggal ambil kalau misalnya di masa pandemi. Makanya menurut aku pandemi ini tuh buat milenial tuh sebenarnya emang buruk buat kita, tapi itu mengajarkan kita financial lesson yang benar-benar penting menurut aku. Karena di masa pandemi ini orang-orang sebenarnya tadinya nggak mikir tuh dana darurat. Banyak banget orang kayak, apaan sih dana darurat, nggak penting, kapan makainya juga. Tapi karena pandemi orang baru ngerasa, oh iya ternyata penting itu dana darurat. Baru deh mereka mulai nabung untuk dana darurat. Jadi buat aku dana darurat itu harus di save. Tapi kalau emang udah kepepet, kita tadi pakai itu ya, strategi keuangan darurat, solusi keuangan darurat, yaitu pasti utang itu kalau misalnya di aku itu di solusi terakhir setelah misalnya mencari tambahan penghasilan nggak mungkin, itu baru deh baru opsi ngutang. Tapi kalau misalnya kalian ada beberapa orang juga yang pakai kartu kredit karena 0%. Tapi kalau misalnya kayak gitu, coba kalian pikir lagi apakah kalian bulan depan itu bisa bayar atau enggak. Kalau misalnya kalian nggak bisa bayar kartu kredit di bulan depan, itu kalian coba pikirkan kira-kira solusi yang lain, misalnya menjual aset atau misalnya mencari pendapatan tambahan begitu. Nah, oke, ini ternyata banyak ya nanya dana darurat. Jadi ini aku jawab yang paling gampang dulu ya. Jadi sebenarnya mana yang paling penting, dana darurat atau investasi? Menurut aku pasti save buat dana darurat dulu. Karena dana darurat itu kalian nggak tahu kapan, tapi pasti kalian harus punya. Jadi setelah kalian udah komplit dana darurat kalian, baru mikirin, atau mungkin beberapa orang suka menabung dana darurat paralel dengan investasi juga. Jadi kalau bisa selalu prepare dana darurat dulu sih, kalau misalnya emang harus prioritas dulu ya dana darurat. Kalau emang nggak ada sama sekali, siapkan dana darurat dulu. Nah, ini juga ada yang nanya, untuk dana darurat mendingan biaya proteksi asuransi kesehatan dulu atau dana darurat dulu? Nah, ini sebenarnya menurut aku dua-duanya itu wajib dimiliki ya, apalagi buat milenial, buat kalian yang baru kerja, itu sebenarnya asuransi kesehatan itu penting sekali. Nah, menurut aku sih sebenarnya bisa dilakukan paralel juga. Tadi aku udah sempat sebut, walaupun kalau misalnya aku disuruh pilih, kalau misalnya dana darurat, aku biasanya savingnya itu untuk investment dan dana darurat itu aku biasanya secara paralel. Jadi misalnya tadi kan aku udah sebut nih, golden ratio itu 20%. Biasanya 10%-nya itu aku sisihin buat dana darurat, terus 10%-nya lagi itu buat investasi. Biasanya sih aku kayak gitu ya. Jadi kadang-kadang aku juga perlu investasi juga kan, pasti punya tujuan keuangan. Ini kalau realistisnya aku, walaupun menurut aku penting buat dana darurat itu full dulu, tapi biasanya sih kenyataannya, aku mau ngasih kenyataannya aja, biasanya aku savingnya paralel sih, antara asuransi, investasi, sama proteksi. Jadi siasat aku biasanya aku lebihin. Jadi ini kan 20%, aku lebihin. Biasanya aku 30-40% itu aku buat tabungan, biar lebih cepat mencapai full dana darurat ya, seperti itu. Nah, buat pengelolaan keuangan ini ada pertanyaan lagi nih buat dari room. Aku mau tanya, kalau pengelolaan uang sehari-hari lebih baik cashless atau uang konvensional? Kalau keduanya digunakan, proporsinya bagaimana ya? Nah, kalau misalnya cashless atau konvensional, jadi karena beberapa orang mengalami kesulitan untuk tracking, kalau mereka ini sering kejadian di aku juga sebenarnya. Jadi aku biasa pakai satu bank, terus aku biasanya juga transfer nih setiap bulan ke e-wallet aku. Jadi kadang-kadang trackingnya tuh pusing. Aduh, tracking e-wallet, tracking ini juga at the same time buat bank aku. Nah, jadi biasanya siasatnya nih yang aku lakukan, biasanya karena aku orangnya nggak suka ribet ya buat mencatat keuangan, yang penting jalan aja. Jadi biasanya uang yang aku taruh dimasukin di e-wallet, biasanya itu pasti aku spending, biasanya buat transportasi, buat makan. Jadi aku udah sisihin nih kalau misalnya di pencatatan keuangan aku sendiri, ini pengalaman aku aja ya. Jadi di pengalaman aku biasanya aku taruh nih, biasanya ini pengeluaran untuk top up e-wallet. Jadi terus abis itu kira-kira itu kan biasanya buat makan aku ya sehari-hari atau transportasi. Ini biasanya pasti keluar setiap bulannya, misalnya e-wallet 500.000. Kayak gitu sih biasanya aku, kecuali emang e-wallet ini buat pengeluaran-pengeluaran yang tersier ya. Jadi itu aku baru klasifikasi sendiri. Tapi pada umumnya biasanya e-wallet itu buat transportasi aja sih. Seperti itu.
Nah, ini juga ada yang nanya lagi untuk dana darurat. Tapi sepertinya dari room juga ada yang udah jawab. Jadi ini sangat berguna juga. Dari Akbar Fajar juga 6-12 kali itu sangat dianjurkan kalau udah kerja. Misalnya, nah ini benar juga. Jadi sebenarnya kenapa 6-12 kali? Kayak gini sih, sebenarnya ini buat formula gampangnya aja. Sebenarnya kenapa kita bisa dapat angka 6-12? Itu sebenarnya formula. Jadi pertama, formula berapa sih waktu yang diperlukan kalian untuk mencari kerja baru kalau misalnya kalian kena layoff? Biasanya kayak gitu buat biasanya makanya waktunya tuh biasanya 6 bulan sampai 12 bulan untuk mencari pekerjaan baru. Makanya biasanya formulanya kayak gitu. Dan kira-kira biasanya sih kalau di luar negeri kayak gitu penghitungannya kayak gitu sih. Dan kenapa aku nyaranin 12 kali di masa pandemi ini, karena 12 kali masa pandemi karena lebih sulit nyari kerja sekarang, kayak gitu. Nanti mungkin nanti kita akan ini kebetulan banyak banget yang nanya dana darurat, jadi mungkin di selanjutnya Cerdik Mapan juga bisa share formulanya sebenarnya exactly kayak gimana buat ngitung dana darurat. Tapi pada umum ini rule of thumb-nya aja sih. Karena di Indonesia biasanya orang cari kerja itu sekitar 6 bulanan. Kenapa kalau buat berkeluarga itu lebih tinggi? Karena pasti ada kebutuhan keluarga, misalnya tiba-tiba anak sakit, atau misalnya anak perlu sesuatu, karena itu biasanya dana daruratnya harus lebih tinggi kayak gitu. Mungkin kayaknya aku udah jawab pertanyaannya ya semuanya. Kalau misalnya ada belum pertanyaan, apakah ada pertanyaan yang belum dijawab? Kira-kira kita ini masih ada 15 menit lagi kayaknya buat Q&A. Kalau misalnya kalian bener ya at Amerika kita masih ada 15 menit lagi buat Q&A. Oh, ada 10 menit lagi, sorry. Jadi kita ada 10 menit lagi, kita masih bisa menjawab pertanyaan lagi kalau misalnya ada pertanyaan lebih lanjut. Oh iya, tadi aku sempat belum jawab juga, ada beberapa ternyata. Jadi kalau misalnya tips mahasiswa menyisihkan dana darurat, sebenarnya gampangnya maaf ya ini aku ulang-ulang biar kalian ingat sebenarnya. Buat mahasiswa ini sebenarnya yang paling sering ya. Jadi menyisihkan, jadi paling penting tuh mindset-nya itu menyisihkan bukan menyisakan. Jadi kalau misalnya buat anak-anak kuliah, paling penting kalian menyisihkan biasanya sih pas aku kuliah karena susah ya jajan, terus pasti pingin happy-happy juga, biasanya anak kuliah tuh 10-15% atau pelan-pelan ada yang juga 20% juga sih, tapi kayak kadang-kadang 10, seenggaknya kalian menyisihkan 15% lah kalau misalnya bisa ya, kalau misalnya bisa 15% dari uang jajan kalian itu buat tabungan investasi dan termasuk juga dana darurat. Jadi itu yang aku saranin. Apalagi ini penting banget buat anak kuliah yang baru mau masuk ke dunia kerja. Karena banyak orang tua juga yang ngerasa, oh ya kamu udah lulus, ya nanti nggak dikasih jajan lagi deh yang papa gitu. Jadi ini penting buat kalian, selagi kalian nyari kerja, itu kalian bisa pakai tabungan kalian untuk bertahan hidup kayak gitu. Nah ini sangat suportif banget ya ternyata di chatroom, aku jadi senang. Jadi bener banget nih, dana darurat itu jangan diapa-apain. Itu dana darurat kalau bisa pakai berangkas sekali, kunci jangan diapa-apain. Kalau misalnya bisa. Jadi kalau emang udah emergency itu pakai dana darurat. Jangan kayak, aduh HP-nya keren banget sih orang-orang beli pakai dana darurat. Itu jangan sampai kayak gitu. Jadi dana darurat itu harus ada liquid kapanpun. Nah, aku nggak tahu nih buat aku boleh rekomendasi aplikasi financial planning yang aplikasi financial planning atau enggak karena nyebut merek. Tapi di App Store itu banyak banget. Di App Store banyak banget aplikasi financial planning. Aku biasanya sih pakai yang dari Amerika sejujurnya dulu karena sekalian pulang sekolah kemarin, jadi pakai yang itu dan mereka biasanya aku suka kayak icon-iconnya karena lucu gitu. Wah bener nih grup untuk belajar, iya bener banget. Lama-lama nanti Cerdik Mapan bikin grup di Telegram ya, siapa tahu bisa membantu. Nah, ini menarik banget nih, ada pertanyaan dari IG. Kalau sedekah masuk pengeluaran primer, Kakak, seperti tip driver Gojek. Wah, ini sebenarnya aku belum bahas, tapi biasanya nih ya, kalau misalnya aku pasti setiap bulan aku sisihin 2,5%. Nah, 2,5% itu aku masukin mana? Aku masukin primer. Karena menurut aku bayar hutang dan sedekah itu sebenarnya prioritas utama. Kalau buat ini mungkin setiap pribadi beda-beda,
Tapi kalau buat aku itu sedekah sama bayar utang itu adalah prioritas kedua utama yang harus aku bayarkan setiap bulannya. Jadi menurut aku itu primer, tapi biasanya sih aku budgetin juga sih, misalnya kadang-kadang buat total semuanya itu berapa, misalnya 10%, ada yang 2,5%, ada yang 10%, itu bebas buat kalian masing-masing. Tapi kalian harus tahu kondisi keuangan kalian, kira-kira walaupun emang sih kadang-kadang kita pingin bersedekah, tapi kalian harus tahu sendiri kira-kira kondisi keuangan kalian memungkinkan nggak sih buat sedekah sebanyak itu, kayak gitu. Nah, buat ini banyak banget pertanyaan untuk workshop untuk dana darurat dan investasi. Nah, ini sebenarnya dana darurat dan investasi kita akan bahas di minggu depan hari Selasa jam 6.30 waktu yang sama seperti hari ini. Jadi kalian bisa registrasinya akan dibuka hari Sabtu, mungkin akan diumumkan juga sama Amerika. Kalian bisa register, dan buat minggu depan kita bakal bahas masalah itu. Jadi misalnya kira-kira kalian tuh punya tujuan keuangan tuh buat apa, berapa sih dana daruratnya, kira-kira dana darurat itu disimpan di instrumen apa, terus abis itu kalau mau beli rumah gimana strateginya. Nah, itu kita akan bahas di sesi kedua, yaitu tujuan keuangan dan pengenalan produk-produk investasi, seperti itu. Nah, oke. Oh, Cerdik Mapan nggak mau bikin aplikasi financial planning. Kita fokusnya sekarang di literasi keuangan nih, gitu. Nah, oke. Oh, udah register. Oke, ada yang baru ngasih tahu juga di grup. Ternyata udah bisa tadi untuk sesi 2 dan 3. Jadi kalau kalian pingin tahu untuk lebih lanjut nih, kira-kira bagaimana sih mengatur keuangan, itu mengatur keuangan untuk tujuan keuangan, kalian bisa register langsung sesi 2 dan sesi 3. Dan juga sebenarnya kita formatnya bakal sama ya. Jadi formatnya kita itu bakal sama, kalian bakal langsung praktek ke breakout room lagi, kalian akan praktek kira-kira berapa yang harus kalian tabung per bulannya. Jadi sesi ini kalian udah tahu nih kira-kira kalian kondisi keuangannya kayak gimana. Dan aku bakal recap lagi ya. Tadi kan aku sempat bilang juga nih. Jadi kita di sesi ini kita udah tahu nih kondisi keuangan kita, defisit atau surplus. Nah, alhamdulillahnya banyak yang bilang surplus. Nah, yang sesi kedua kita bakal belajar lebih lanjut. Kira-kira tujuan keuangan kita tuh sebenarnya apa aja sih, kayak gitu. Jadi sesi kedua kita akan merinci tujuan keuangan utama kita, berapa biayanya, dan bagaimana mencapainya. Yang paling penting itu kan, bagaimana kita mencapai tujuan keuangan kita. Dan yang ketiga kita bakal bahas sedikit di sesi kedua, yaitu kira-kira instrumen investasi apa sih sebenarnya cocok untuk tujuan-tujuan keuangan kita. Karena sebenarnya kalau misalnya kita berinvestasi, itu seperti berkendara ya. Jadi kalau misalnya kita punya tujuan keuangan, sebenarnya bisa aja cepat, bisa aja lambat, tergantung instrumen investasi yang kita pakai, kayak gitu. Jadi itu akan kita bahas di sesi kedua, dan sesi ketiga kita akan lebih cerdas untuk menggunakan produk-produk keuangan. Jadi kita akan praktik secara langsung, kira-kira kalau mau mulai investasi, kira-kira investasinya gimana sih mulainya, daftarnya kemana, prosesnya kayak gimana, itu akan dijelaskan di sesi terakhir kita, di sesi ketiga. Jadi jangan lupa daftar di sesi kedua dan ketiga untuk lebih melek finansial, seperti itu. Oke, ini makasih banget. Makasih banget. Apakah waktunya udah habis? Oh, ternyata ada beberapa pertanyaan lagi. Jadi kebetulan. Oke, jadi kebetulan waktunya udah habis nih, sudah bisa ditutup. Kalau misalnya ada emang ada pertanyaan lagi. Oke, jadi aku baru dikasih tahu waktunya emang udah habis. Mungkin aku kalau misalnya emang ada pertanyaan banget bisa langsung DM ke Cerdik Mapan. Tapi aku makasih banget ke sesi ini karena aku senang sekali orang-orangnya banyak excited dan juga banyak pertanyaan. Aku senang sekali juga banyak yang surplus. Semoga sesi ini tuh dapat berguna buat kalian dan semoga kalian bisa langsung praktik ya. Kita harapkan dari setiap sesi Cerdik Mapan kalian bisa langsung praktik untuk mengenali keuangan dan juga kalian bisa langsung praktik untuk menabung kayak gitu. Jadi semoga aku bisa ketemu kalian di sesi yang kedepannya, dan di sesi depannya kita mungkin bakal lebih diskusi lebih lanjut karena kita sekarang udah paham bagaimana kondisi keuangan kalian. Gitu aja. Jadi terima kasih semuanya dan sampai ketemu buat minggu depan. Oke, terima kasih banyak Mbak Dania untuk sesi interaktifnya. That was a very wonderful session. We have now learned a lot about the first steps in financial planning before we get into the next steps in further sessions.
Okay, earlier in the event, I asked you guys an icebreaker question, and I'll refresh your memory. The question is, true or false? 3 in 4 millennial households worldwide have been negatively affected by the pandemic. And the answer to the question is, it's true. Primarily as a result of reduced work hours or a spouse or partner losing their job. 76% of millennials have been affected, compared to 64% in other generations. And we would like to congratulate Ira Trenner from Facebook for getting the answer right. And now you might be wondering how you can develop awesome ideas for a place like this. Well, wonder no more. You can come straight to our website at www.atamerica.or.id, and you can go straight to create an event and then collaborate with us, submit your proposal, and all of the proposals coming to us will be reviewed, and your event might just end up here very soon. And while you're on our website, don't forget to subscribe to our newsletter so you can get information about our upcoming events straight to your inbox. And it's been a fun night, folks. It's been a fun event, fun discussion. Don't forget to follow us on all of our social media. We're on Twitter, Facebook, Instagram, and we also have a YouTube channel. And thank you everyone for tuning in. We hope to see you again at the next At America TV event. Goodbye, everybody.